Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini, di hari Minggu, di mana kami bersama-sama untuk mendengarkan setiap perkataan daripada firman-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami ya Bapa, agar kami benar-benar memperhatikan kebenaran yang berasal dari firman Allah sendiri. Jadikanlah kami kebenaran tersebut bagi setiap jiwa-jiwa. Ajar kami untuk mendengarkan dengan baik. Ajar kami untuk bersikap yang baik di dalam mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum ini sudah ada ibadah langsung tadi di aplikasi Zoom. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak mempunyai atau memiliki aplikasi Zoom, karena memang tadi nggak begitu banyak yang ikut. Tapi puji Tuhan, ibadah tersebut bisa berjalan dengan baik. Dan tadi juga udah direkam, hanya karena lain hal, handphonenya jadul, jadi memorinya nggak bisa merespon dengan baik. Jadi oleh sebab itu saya mengulang kembali untuk mempersiapkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam pembacaan kitab Yosua, di mana kitab Yosua itu merupakan judul dari hari ini. Firman Tuhan yang dibagikan yaitu di dalam Yosua pasal yang pertama di ayat yang ke-7. Sabda firman Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Pada waktu itu Yosua bin Nun merupakan seorang abdi dari Musa, yang dimana Musa adalah utusan Allah yang sudah meninggal. Dan pada waktu itu Yosua membutuhkan, saya rasa banyak kehilangan ya. Karena ada seorang partner yang setia, ada teman sekerja, tapi tidak ada. Begitu pula di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita juga banyak, mungkin ada di antara kita yang sendiri, mungkin suami sudah tidak ada, atau istri tidak ada, atau tidak mempunyai anak. Saya hanya ingin membagikan bahwa hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Mengapa dengan sungguh-sungguh? Kenapa tidak hanya kuat dan teguh? Karena dengan bersungguh-sungguh, apapun yang kita kerjakan dengan hati yang bersungguh-sungguh, hati yang bersatu di dalam Kristus, kita percaya meskipun kita tidak melihat. Pada waktu itu saya memberikan kesaksian, pada waktu beberapa minggu lalu ada sahabat baik saya meninggal dunia. Kami berhubungan sejujurnya tidak begitulah baik. Karena tidak setiap waktu kami bertemu. Tapi beliau merupakan sahabat baik saya. Senior saya. Saya merasakan di dalam sakitnya, di dalam penderitaan tubuhnya, dia sudah melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan mendatangkan orang-orang yang datang untuk menjenguk beliau. Saya merasa bagaimana bisa orang sakit bisa melayani Tuhan. Pada waktu dia sakit, orang datang dan orang bisa berdoa bersama dia yang sakit itu. Orang datang bisa memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian. Orang datang dengan niat hati yang sungguh-sungguh untuk memperhatikan orang yang sakit tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh percaya bahwa dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan perbuatan yang sungguh-sungguh benar di dalam Yesus, bahwa tidak ada hasil pekerjaan yang percuma. Kita bisa melihat di dalam pembacaan Wahyu. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam pembacaan Wahyu di pasal yang pertama. Di situ dikatakan tentang seorang Yohanes, yang dimana Yohanes itu merupakan murid dari Yesus Kristus. Pada pasal yang pertama dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hambanya apa yang harus segera terjadi.
Dan oleh malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Di dalam pasal pertama ayat yang keempat dilanjutkan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dan dari Dia ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di ayat yang ketujuh, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, Bapak Ibu bisa melanjutkan nanti di dalam Wahyu pasal pertama, yang dimana tadi saya sudah membacakan di ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa melanjutkan nanti di pembacaan yang selanjutnya. Wahyu pasal pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Di sini saya ingin membagikan kisah daripada Asia Kecil, di mana itu ada tujuh wilayah. Ya, di dalam Asia Kecil itu yang dimana Yohanes mendapatkan pewahyuan, di mana Yohanes mendapatkan pembaharuan, pencerahan bagi mereka. Ya, tahu di mana bahwa di zaman yang sekarang ini pun sudah terjadi banyak hal-hal tentang perzinahan, penyembahan berhala. Bapak Ibu bisa membaca dari pembacaan kepada jemaat Efesus, kepada jemaat Smyrna, pada jemaat Pergamus, keempat Tiatira, kelima Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, perhatikan dari ketujuh jemaat ini, kisah dari ketujuh jemaat ini, yang dimana Yohanes yang berada di Pulau Patmos menerima pewahyuan yang berasal dari Kristus Yesus, yang ada dan yang sudah ada dan yang sudah datang, memberikan pewahyuan kepada Yohanes bahwa banyak hal-hal tentang kenajisan, tentang ketidakbenaran yang terjadi di antara ketujuh jemaat Asia Kecil ini. Bapak Ibu, hari-hari ini kita memang mengalami banyak hal. Di 4 bulan yang lalu kita juga banyak mengalami sampai hari ini. Kita dituntut untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Dan itu memang baik adanya untuk mentaati. Asal dengan sungguh-sungguh. Doa saya bagi kita semua, marilah sama-sama kita tetap kuat dan teguh. Dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan bukan dengan asal. Melayani Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam pembacaan Wahyu pasal 1 yang nanti saudara Bapak Ibu akan membaca sendiri ya, dilanjutkan ya, jangan sampai tidak dibaca. Tolong perhatikan bahwa di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-7 dalam pasal yang pertama, ya Wahyu pasal pertama di ayat yang Wahyu pasal yang kedua itu teruskan ada 7 wilayah di Asia Kecil. Itu coba diperhatikan. Di situ diberikan oleh Yohanes tentang suatu perkataan, yaitu siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Dan pada hari ini perhatikan dengan sungguh-sungguh dan hendaklah engkau mendengar. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Pekerjakanlah itu apa yang menjadi suatu pelayanan yang berasal dari hati yang benar. Jangan serong bibir. Punya pikiran Kristus. Apapun yang kita lakukan, berikan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam hal-hal yang baik. Bapak Ibu, doa kami adalah, doa saya hari ini adalah, agar kita diberikan hati yang benar. Agar kita diberikan kekuatan dan teguh iman. Dan percaya, bahwa bukan dengan hanya iman, tapi dengan ketekunan daripada kehidupan setiap kita. Kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Dalam nama Yesus mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk hari Minggu ini. Terima kasih untuk kebersamaan dengan jemaat-jemaat GBI Seraphim Ministry. Ampuni kami ya Tuhan, pada waktu kami menganggap sepele.
pada waktu kami lupa. Pada waktu ini ada ibadah online, pada waktu kami ibadah langsung, kami melakukan tindakan-tindakan yang semau kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni saya juga bersalah di hadapan Tuhan. Pakai hidup kami, kehidupan saya, untuk menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa. Untuk menjadi berkat untuk kemuliaan Allah. Bapa, terima kasih. Memberkati Bapak Pendeta Andi Siswanto, memberkati Ibu Gembala, memberkati para diakon penatua, pengembalaan, wakil gembala, Bapak John, dan semua kekerabatan di dalam GBI Seraphim Ministry. Kami sungguh percaya bahwa Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Shalom Alaihim. Amin.